Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan spoiler versi novel Solen 2 bagian 421 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempat nyimak pembahasan spoiler-spoiler bagian sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya, supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan spoiler di bagian kali ini. Linknya ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kelamaan lagi di awal video. Langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya. Di saat Permaisuri Juzi mulai menstabilkan kerajaan Ryu pasca berita kematian Sutianran menyebar, bahkan secara nekat menjadikan putranya alias Suyunhan sebagai kaisar yang baru dengan dukungan aula kekaisaran, Huyo sendiri masih berada dalam situasi hidup dan mati oleh tekanan dua energi di tubuhnya. Seluruh gua tenggelam dalam cahaya merah gelap yang menekan. Auranya begitu berat, seolah darah dan kegilaan bercampur menjadi satu, memenuhi setiap sudut ruangan di tempat ini. Di salah satu sudut goa, Tang Wutong duduk bersila dalam keheningan total. Dari tubuhnya memancarkan cahaya kemasan samar yang membentuk batas tipis antara dirinya dan lautan merah gelap di sekelilingnya. Dia tampak seperti patung suci yang tak tersentuh, tenang dan indah. Di belakangnya, bayangan matahari emas dan bulan ungu berkilau lemah, belum sepenuhnya terbentuk. Kesadarannya telah tenggelam jauh ke dalam meditasi, terputus sepenuhnya dari dunia luar dan dari bahaya yang mengintai di sekitarnya. Berbeda jauh dari ketenangan Tang Wutong, kondisi Huo Yuhao terlihat mengerikan. Wajahnya telah berubah menjadi merah gelap, dengan pola-pola menyeramkan menyerupai tentakel yang menjalar dari wajahnya, melewati leher hingga ke dadanya. Dari tubuhnya lah warna merah gelap yang mengisi seluruh goa berasal. Di belakang punggungnya, sebuah mata merah gelap raksasa telah terbentuk sepenuhnya, menampakkan wujud mini dari Evil Eye Terran King. Kesadaran Huo Yuhao hampir lenyap, nafasnya begitu tipis hingga nyaris tak terdeteksi. Sosok Kaisar Esbinger yang biasanya melindunginya telah menghilang sepenuhnya, menyisakan hanya beberapa kilatan cahaya hijau kebiruan yang berdenyut lemah di bawah dadanya, seolah menjadi tanda terakhir bahwa hidupnya belum sepenuhnya padam. Di dalam dirinya, lautan spiritual Huo Yuhao telah berubah menjadi samudra merah pekat. Hanya sedikit pola emas halus yang masih bertahan, hampir tak terlihat, seperti sisa-sisa perlawanan yang hampir padam. Di atas lautan spiritual melayang sebuah mata vertikal raksasa, merah gelap seperti matahari terkutuk. Dari mata tersebut, tentakel-tentakel spiritual menjulur dan melilit inti jiwa spiritual Huo Yuhao. Mereka tidak menerobos dengan paksa, tetapi mengurung dan menekan dari segala arah, memancarkan gelombang spiritual yang begitu mengerikan hingga lautan spiritual Huo Yuhao mengembang menjadi 2 kali lipat ukurannya. Namun kekuatan mengerikan ini jelas bukan lagi milik Huo Yuhao. Aura Evil Eye Terran King telah sepenuhnya menguasai lautan spiritual tersebut. Gelombang spiritualnya begitu kuat dan padat hingga hampir tak berwujud. Dominasi itu nyaris sempurna, dan perlawanan dari Huo Yuhao hampir tidak ada. Saat-saat terakhir semakin dekat. Dalam kedalaman lautan spiritual, Evil Eye Terran King diliputi oleh kegembiraan yang tak tersembunyi. Waktu telah berlalu cukup lama, namun tidak ada perlawanan berarti yang muncul. Inti jiwa spiritual Huo Yuhao nyaris tak mampu lagi mengumpulkan kekuatan. Begitu kendali penuh tercapai dan asal spiritual Evil Tyrant King menyatu dengannya, proses perampasan tubuh akan benar-benar berakhir. Tubuh Huo Yuhao pada dasarnya merupakan sesuatu hal yang sempurna bagi Evil Eye Terran King. Dalam seluruh pengalamannya, hampir tidak ada manusia yang bisa menandingi wadah seperti ini. Elemen-elemen Huo Yuhao luar biasa seimbang,
fondasinya kokoh, dan yang terpenting, dia masih sangat muda. Bagi binatang roh kuno dengan usia ratusan ribu tahun, masa muda adalah harta yang bahkan lebih berharga daripada kekuatan mentah. Tubuh yang kurang kuat masih bisa ditempa, tetapi usia yang telah habis tidak bisa diputar kembali. Huo Yuhao baru berusia sedikit di atas 20 tahun, namun telah mencapai tingkatan yang hampir mencapai limit Doulo dan bahkan melangkah menuju inti jiwa ketiga yang belum pernah ada sebelumnya. Kombinasi bakat, potensi, dan usia muda ini membuat tubuhnya menjadi wadah yang nyaris sempurna. Dengan kepuasan yang hampir gila, Evil Eye Terran King melancarkan invasi terakhirnya. Gelombang spiritual merah gelap melonjak hebat, menyapu lautan spiritual Huo Yuhao, menandai awal dari tahap akhir perebutan tubuh yang menentukan hidup dan mati. Gelombang merah gelap melonjak liar di dalam lautan spiritual Huo Yuhao. Kekuatan spiritual yang mengerikan menyapu setiap sudut, menimbulkan turbulensi hebat yang seakan ingin menghancurkan segalanya dari dalam. Tekanan itu begitu besar hingga hampir tidak ada ruang tersisa untuk bertahan. Pada detik berikutnya, pola-pola emas yang tersisa, jejak terakhir kesadaran Huo Yuhao, menghilang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Dalam waktu yang sangat singkat, tidak akan ada lagi tanda bahwa lautan spiritual ini pernah menjadi miliknya. Segala sesuatu bergerak menuju akhir yang tak terelakkan. Tentakel-tentakel merah gelap mengencang dan melilit inti jiwa spiritual Huo Yuhao. Inti yang semula berputar cepat mulai melambat. Putarannya semakin lemah seiring tekanan yang terus meningkat. Kekuatan spiritual yang mendominasi menekan kekuatan jiwa Huo Yuhao tanpa memberi celah sedikit pun untuk melawan atau membalikan keadaan. Di dunia nyata, pola merah gelap menjalar seperti urat-urat yang menegang, membentang dari leher Huo Yuhao ke seluruh tubuhnya. Mata vertikal di dahinya telah sepenuhnya berubah menjadi mata jahat yang keji dan menyeramkan, menandai tahap akhir dari penguasaan yang sedang berlangsung. Aura Huo Yuhao hampir sepenuhnya lenyap, seolah keberadaannya sendiri sedang dihapus sedikit demi sedikit. Di hadapannya, Tang Wutong tetap duduk dengan tenang, tubuhnya tidak bergerak, dan dia terlihat tenggelam sepenuhnya dalam meditasi. Namun di wajahnya terukir senyum lembut yang aneh, senyum yang muncul justru pada saat segalanya tampak telah berakhir. Di belakang Huo Yuhao, proyeksi Evil Eye Terran King mengawasi Tang Wutong dengan seksama. Selama proses kepemilikan ini, tubuh Huo Yuhao berada dalam kondisi paling rapuh. Jika Tang Wutong memilih bertindak, semua upaya yang telah dilakukan akan hancur dalam sekejap. Karena itulah, Evil Eye Terran King tidak berani lengah dan terus memancarkan kekuatan spiritualnya keluar untuk memantau setiap perubahan sekecil apapun. Namun nyatanya, Tang Wutong tidak menunjukkan tanda-tanda akan bertindak. Sejak awal hingga akhir, dia terlihat benar-benar tenggelam dalam ketenangan. Justru senyum lembut itulah yang menimbulkan kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Pada saat sepenting ini, senyum itu terasa tidak wajar. Rasa takut yang samar namun menusuk mulai muncul di dalam kesadaran Evil Eye Terran King. Meski demikian, dia tetap mendorong kekuatan spiritualnya hingga batas tertinggi, berusaha menyelesaikan dominasi terakhir atas inti jiwa spiritual Huo Yuhao. Baginya, selama penguasaan itu berhasil, segalanya akan berakhir dengan kemenangan mutlak. Tepat pada saat inilah, tubuh Huo Yuhao tiba-tiba bergetar. Perasaan aneh meledak di dalam kesadaran Evil Eye Terran King. Sebuah kegembiraan murni dan mendalam muncul tanpa peringatan, seperti euforia tertinggi yang seharusnya hanya datang pada saat kemenangan sempurna. Perasaan itu begitu kuat hingga meluap dari dalam dirinya, menular dan tak terkendali. Kejadian tersebut langsung membuat seluruh warna merah gelap di lautan spiritual Huo Yuhao tiba-tiba berhenti bergerak. Kekuatan spiritual Evil Eye Terran King bergejolak dalam kegembiraan, berayun liar seolah telah kehilangan kendali, sesuatu yang seharusnya mustahil sedang terjadi. Kebingungan langsung berubah menjadi kepanikan, namun kegembiraan aneh itu belum juga menghilang, bercampur dengan rasa takut yang makin membesar.
Ketidakseimbangan ini memicu perubahan drastis. Suasana yang semula dipenuhi euforia mendadak runtuh, digantikan oleh amarah. Lautan spiritual merah gelap kembali bergejolak dengan ganas. Pilar-pilar air merah menjulang ke langit satu demi satu, meledak ke segala arah seperti kegilaan yang tak terkendali. Sebagian menghantam asal spiritual Evil Eye Terran King, sementara yang lain menghantam inti jiwa spiritual Huo Yuhao. Pada saat ini, ketakutan benar-benar menguasai Evil Eye Terran King. Kepanikan dan amarah bercampur menjadi satu. Penguasaan yang seharusnya mutlak justru berbalik menjadi kekacauan. Lautan spiritual yang diyakini telah sepenuhnya dikuasai, ternyata masih menunjukkan tanda-tanda perlawanan yang tak bisa dijelaskan. Tidak ada jawaban atas kegelisahan ini. Yang tersisa hanyalah amarah yang membakar kesadaran, lalu perlahan memudar. Setelah amarah mereda, kesedihan yang dalam muncul menggantikannya. Lautan spiritual merah gelap akhirnya menjadi tenang kembali. Namun ketenangan itu bukanlah kedamaian, melainkan kesunyian yang syarat dengan kesedihan tanpa batas. Pada saat yang sama, tentakel-tentakel panjang yang melilit inti jiwa spiritual Huo Yuhao perlahan mengendur. Gerakan mereka melemah, bergetar pelan di dalam lautan spiritual, seperti makhluk yang kehilangan kekuatan dan tenggelam dalam kesedihan mendalam. Tekanan yang sebelumnya mencekik kini memudar, meninggalkan kesunyian yang aneh. Lautan spiritual Huo Yuhao menjadi tenang, warna merah gelap masih menyelimuti segalanya. Tetapi di tengah kegelapan itu, setitik cahaya kemasan mulai muncul. Cahaya kecil itu tampak rapuh, namun keberadaannya sangat jelas, seperti harapan yang menolak padam. Kesedihan perlahan bergeser menjadi kebahagiaan. Kebahagiaan itu murni dan meluap tanpa batas, dan yang merasakannya bukanlah Evil Eye Terran King, melainkan Huo Yuhao. Perasaan itu muncul dari lubuk hatinya, menyebar ke seluruh lautan spiritual dengan kekuatan yang tak bisa dihentikan. Pada saat berikutnya, inti jiwa spiritual Huo Yuhao mulai berputar dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Getaran spiritual yang padat menyertainya, hingga inti jiwa itu memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan. Sinar tersebut menyebar ke segala arah, menggantikan warna merah gelap dengan warna emas kemerahan yang hangat namun agung. Di sisi lain, Evil Eye Terran King diliputi ketakutan yang mendalam. Seluruh perubahan ini berada di luar pemahamannya. Bahkan dengan pengalaman dan kultivasi ratusan ribu tahun, apa yang terjadi di hadapannya adalah sesuatu yang benar-benar asing dan tak terduga. Ketidaktahuan itulah yang melahirkan rasa takut tanpa akhir. Singkatnya, di dalam cahaya yang berkedip-kedip, dua sosok perlahan muncul di samping inti jiwa spiritual Huo Yuhao. Mereka berdiri diam, namun memancarkan kebahagiaan yang sama kuatnya. Sosok-sosok itu adalah Sky Dream dan Putri Duyung. Undulasi spiritual mereka lembut namun tegas, dan tatapan mereka penuh penghinaan saat tertuju pada Evil Eye Terran King, seolah menegaskan bahwa keseimbangan telah berbalik. Tanpa peringatan, sinar es yang sangat kuat menyapu lautan spiritual. Segala sesuatu yang disentuhnya membeku. Gelombang es itu menyebar luas, membekukan hampir seluruh lautan spiritual yang sebelumnya merah gelap. Bahkan hingga asal spiritual Evil Eye Terran King sendiri terperangkap dalam es. Di tengah kabut es yang membeku, sosok anggun perlahan muncul. Pita putih melayang dan mengikat asal spiritual Evil Eye Terran King dengan sangat erat. Senyum tipis terukir di wajahnya, tenang namun penuh wibawa. Kekuatan esnya mengunci segalanya tanpa celah. Dia adalah Ratu Salju. Selama ini, Ratu Salju telah menahan diri dan menunggu. Dia memilih saat yang paling tepat untuk bergerak, dan kini waktunya telah tiba. Evil Eye Terran King sama sekali tidak menyadari keberadaannya. Dalam pandangannya, tubuh jiwa Huo Yuhao telah ditekan sepenuhnya bersama lautan spiritualnya, dan hanya Bing Er yang sempat muncul sebelum mengorbankan kekuatannya. Namun Ratu Salju berbeda. Sejak awal, dia tidak berada di dalam tubuh Huo Yuhao. Dia bersembunyi di luar goa. Keberadaannya tertutup sempurna oleh aura Tang Wutong. Dia tidak mengungkapkan sedikit pun auranya.
menunggu dengan kesabaran mutlak. Dan sekarang, saat keseimbangan berbalik dan harapan kembali bersinar, Ratu Salju akhirnya kembali membawa akhir bagi dominasi yang nyaris sempurna. Kesadaran Huo Yuhao akhirnya bangkit sepenuhnya setelah keheningan panjang, kehendaknya kembali muncul, tenang dan jernih, tanpa sedikit pun gejolak emosi. Segala sesuatu yang terjadi di dalam lautan spiritualnya kini berada dalam kendalinya. Dia telah memahami dengan jelas bagaimana semua ini berkembang. Serangan Evil Eye Terran King justru menjadi dorongan terbesar pada pertumbuhannya. Seluruh kekuatan spiritual yang dicurahkan musuhnya ke dalam lautan spiritual memperluas dan memperkuat fondasi Huo Yuhao jauh melampaui batas normal. Tanpa tekanan dan pengorbanan tersebut, dia mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mencapai kondisi yang mampu menopang fusi inti jiwa ketiganya. Pada awal serangan, Huo Yuhao sebenarnya berada di ambang kehancuran. Kekuatan spiritual Evil Eye Terran King menyerbu pikirannya, sementara kekuatan jiwa Long Xiaoyao di dalam tubuhnya memberontak akibat pemakaian berlebihan. Ancaman datang dari luar dan dalam sekaligus, dan kehancuran total hampir tak terhindarkan. Dalam kondisi seperti itu, mustahil baginya untuk membalikan keadaan dengan kekuatannya sendiri. Namun untungnya, Evil Eye Terran King melakukan satu kesalahan fatal. Demi mempertahankan tubuh yang dia inginkan, dia tidak langsung menghancurkan inti jiwa spiritual Huo Yuhao. Dia memilih jalan yang lebih aman, mengendalikan kesadaran dan secara perlahan mengasimilasi lautan spiritual. Keputusan ini lahir dari ketakutan akan kehancuran bersama. Karena serangan langsung pada inti jiwa spiritual beresiko membuat kekuatan jiwa Huoyo meledak tak terkendali. Pilihan itulah yang membuka celah. Huo Yuhao memanfaatkan waktu tersebut untuk bertahan, berpura-pura melemah, dan kemudian berhenti melawan. Di balik ketenangan semu itu, dia memusatkan seluruh perhatiannya pada penataan ulang tubuh dan kekuatan jiwanya. Dengan bantuan sementara dari Bing Er, dia menekan gejolak kekuatan Long Xiaoyao, menstabilkan dirinya sedikit demi sedikit. Saat kondisi dalam tubuhnya kembali terkendali, ancaman tersebut justru berbalik arah. Evil Eye Terran King yang terobsesi dengan kestabilan justru menanamkan asal spiritualnya ke dalam lautan spiritual Huo Yuhao. Tindakan itu seharusnya menjadi langkah penaklukan, tetapi bagi Huo Yuhao, itu adalah hadiah yang tak terduga. Lautan spiritualnya bukan lagi milik dunia manusia sepenuhnya. Di dalamnya tersembunyi kekuatan asing, kekuatan ilahi yang berasal dari benih milik dewa emosi. Dengan keberadaan kekuatan tersebut, tidak ada makhluk yang benar-benar bisa menjadi penguasa sejati lautan spiritualnya. Dari perasaan emosi, kebahagiaan, kemarahan, kesedihan, dan kegembiraan bangkit dan berputar tanpa henti. Ini adalah kekuatan sejati yang menggerogoti Evil Eye Terran King dari dalam. Gelombang emosi ilahi menekan dan mengacaukan kendali kekuatan spiritualnya, membuatnya kehilangan keseimbangan dan arah. Sementara itu, Ratu Salju yang telah menunggu dari luar sejak awal akhirnya menyatu sepenuhnya dengan kekuatan Huo Yuhao. Dengan peringkatnya sebagai salah satu dari 10 binatang roh terkuat, keberadaannya menjadi pengunci terakhir takdir Evil Eye Terran King. Dalam kondisi seperti ini, bahkan di masa kejayaannya sekalipun, Raja Mata Jahat tak akan mampu melakukan perlawanan. Di dalam lautan spiritual, bilah pendek yang diselimuti kabut es melayang tenang. Cahaya biru esnya terkunci tepat pada mata jahat raksasa yang kini kehilangan semua keganasan. Pupilnya memucat, menyisakan warna abu-abu yang hampa. Cahaya pedang akhirnya turun, tanpa ampun, tanpa ragu, dia menembus mata jahat. Kekuatan jiwa Huo Yuhao yang telah lama tertahan akhirnya meledak sepenuhnya. Pusaran kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual kembali terbentuk, dipandu oleh inti jiwa spiritualnya yang kini bersinar terang. Satu demi satu pusaran muncul, dan cahaya kemasan menyebar ke seluruh lautan spiritual. Gelombang emosi ilahi saling bergantian, menghancurkan sisa-sisa kendali Evil Eye Terran King.
cahaya emas terus menyatu dengan lautan spiritual Huo Yuhao. Sementara cahaya dingin dari belati embun pagi menghancurkan indera spiritual musuhnya, lapis demi lapis hingga tak tersisa. Di dunia nyata, Tang Wutong akhirnya membuka matanya. Dia menyaksikan dengan lega ketika pola merah gelap di wajah Huo Yuhao perlahan memudar. Proyeksi Evil Eye Terran King di belakang punggungnya lenyap tanpa jejak, seolah tidak pernah ada. Tarikan nafas lega terlepas dari bibirnya. Tang Wutong kembali menutup mata dan memasuki meditasi mendalam sekali lagi. Kali ini hatinya benar-benar tenang, tidak ada lagi ancaman. Tidak ada lagi kegelisahan, segalanya telah berakhir. Nah guys, begitulah akhir dari perlawanan Evil Eye Terran King ya guys ya. Dan setelah bagian kali ini, Evil Eye Terran King benar-benar resmi menjadi cincin roh ke-9 mata spiritual Huo Yuhao ya guys ya. Dan kita nanti bakalan beralih nih ngebahas perang terbesar di benua Dolo. Gimana keseruannya? Penasaran ya kan? Jadi langsung aja klik subrek dan nyalain loncengnya ya guys ya. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank si ketua sekte undur diri dulu. See you and bye. Bye. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile.